Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Dan pusaka ini sobat, bisa dibilang adalah pusaka primadona pertama. Yang kedua adalah pusaka yang bisa dikatakan wajib dalam tanda kutip. Nah, wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta Tosana Aji. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Nah, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini sobat. Kerisnya kecil. Kalau Anda pernah dengar ataupun juga pernah tahu tentang keris bedok. Nah, bedok Sumbru ini nanti yang akan kita review bersama-sama adalah pusaka dengan sebutan apa ya? Populer di dalam kalangan dunia Tosana Aji adalah bedok Sumbru, yang mana pusaka ini konon dulu dibabar atau dibuat oleh Nyi Sumbru dengan kedua tangannya, jadi cuma dipijit-pijit gini saja. Ini adalah cerita populernya sobat di kalangan para pecinta Tosana Aji. Tapi untuk kenyataan sendiri, kalau untuk saya pribadi saya kurang begitu tahu. Tapi ini adalah cerita yang sudah diyakini kebenarannya di dunia Tosana Aji seperti itu sobat, tentang keris bedok Sumbru. Nah seperti apa, coba kita akan melihatnya. Oh ya, di sini saya juga ingin berbagi pengalaman. Kemarin ini gini. Kemarin ada yang berkomentar ataupun juga bertanya di dalam video saya bahwasanya gini, Mas, apakah benar kalau kita meniup pusaka atau meniup keris ataupun tombak ataupun juga yang lainnya nanti gigi kita ompong? Nah seperti itu, ada yang pertanyaan seperti itu. Nah ternyata sobat, hal tersebut memang pernah saya temui. Jadi saya gini, waktu itu saya kedatangan seorang tamu. Nah seorang tamu ya masyarakat biasa gitulah. Di situ dia waktu itu saya meniup keris. Nah waktu itu tak lihat itu kotor gitu loh, kotor kena debu atau apa gitu loh. Terus tak tiup dulu, tak tiup biasa gitu. Nah kata beliaunya, loh jangan ditiup nanti gigi kamu ompong, katanya gitu. Nah ternyata kemarin pun juga ada yang berkomentar seperti itu, yang mana komentar tersebut adalah dia bertanya gitu, apakah benar kalau kita meniup sebuah pusaka itu nanti menjadikan gigi kita ompong. Nah mungkin di antara sobat ini ada juga nih di daerahnya, oh iya Mas Tony memang benar, di daerah saya pun juga ada keyakinan seperti itu. Nah apakah hal tersebut benar? Kalau untuk saya pribadi ya, ini di dalam pandangan sudut pandang saya pribadi, hal tersebut tidaklah benar. Jadi hal tersebut kalau menurut saya tidaklah benar, karena saya bisa dikatakan berkali-kali sih kalau melihat kayak apa ini pusaka gitu, tak lihat kok terkadang itu ada kotor dan juga ada hewan kecil gitu yang dia berjalan-jalan gitu, terkadang tak tiup gitu. Jadi tidak saya ambil tapi tak tiup. Nah hal tersebut alhamdulillah gitu nggak terjadi apa-apa di saya. Jadi itulah kenapa saya bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita meniup pusaka tidak menjadikan gigi kita ompong. Mas Tony itu giginya kok tapinya tanggal 1. Nah mungkin ya di antara sahabat ini ada, ini giginya Mas Tony kan nggak ada 1 atau tanggal 1 kan gitu. Nah ini dulu sobat, bukan karena meniup pusaka. Jadi ini bukan meniup pusaka, tapi waktu itu saya memakan sebuah cemilan, nggak tahu di cemilan tersebut itu ternyata ada kerikilnya gitu, ada keriknya segini sobat, ya agak besar sih segini, tapi saya nggak tahu waktu itu. Pas waktu saya gigit, cetak gitu, tak lihat loh kok gigi saya patah. Nah, ternyata di giginya patah, terus juga ada kerikilnya segini sobat, nah, di cemilannya. Jadi gigi saya ini bukan tanggal karena meniup pusaka, bukan, tapi karena memang waktu itu saya waktu ngemil cemilan gitu, snack, ternyata waktu tak gigit itu ada ini sobat, ada kerikilnya kecil, saya nggak tahu, jadi akhirnya terus gigi saya patah seperti itu. Oke, itu adalah dari sudut pandang saya. Mungkin di antara sobat ini ada cerita tersendiri gitu, Mas Tony memang benar loh, saya waktu itu mungkin loh ya ada yang punya pengalaman, saya waktu itu meniup pusaka tapi terus gigi saya ternyata memang betul-betul ompong Mas Tony. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu, tapi kalau untuk saya pribadi selama ini, karena saya sudah melakukannya berkali-kali gitu loh, bisa dikatakan tidak 1-2 kali tapi berkali-kali saya meniup pusaka nggak apa-apa. Jadi hal tersebut kalau untuk saya pribadi tidak benar. Nah, jadi kalau kita meniup pusaka akhirnya gigi kita ompong, itu kalau untuk saya pribadi tidaklah benar tuh, seperti itu sobat. Oke,
Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview. Nah, ini adalah pusaka yang kemarin baru saja saya dapatkan dari teman saya Kediri. Nah, ini pusakanya. Nah, uniknya sobat, pusaka ini biasanya kalau kita, sepengetahuan saya loh ya, di dalam dunia Tosan Aji, Bathok Sombro itu rata-rata bentuknya itu patrem sobat. Nah, kalau untuk yang ini dia bentuknya jimatan. Jadi cuma segini. Jadi ini kecil. Ini lebih kecil dari kebanyakan yang saya ketahui. Kalau untuk di PC-nya ini juga ada lubangnya, karena di dalam pengetahuan Tosan Aji yang selama ini diyakini gitu kan, Bathok Sombro itu kan bentuknya kecil, lalu ada pejetan jarinya, bekas pejetan jari dari sang empu. Lalu di bagian ini PC-nya itu ada lubangnya. Nah, seperti itu keyakinan yang selama ini beredar di dunia Tosan Aji. Coba kita akan melihatnya ini sobat. Meskipun kecil, ini kesannya itu apa ya, bisa dikatakan auranya wingit. Nah, ini adalah bentuk dari pusakanya sobat. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda melihat di sini, nah kalau dilihat dari samping seperti ini, nah ini akan nampak seperti kayak look Sinandi. Jadi looknya itu tersamarkan, atau looknya itu kayak terahasiakan gitu. Nah, ini adalah look Sinandi. Ini adalah bekas pijitan dari sang empu. Ada yang meyakini seperti itu sobat. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda lebih dekat seperti apa sih wujud dari ini bilahnya. Nah, biar Anda juga tahu pejetan-pejetannya ini ada di mana saja. Kemarin itu sebenarnya banyak sekali yang mencari, Mas, ada nggak pusaka koleksi panjenengan yang Bathok Sombro? Nah, kebetulan sobat, saya tidak ada, karena gini, pusaka Bathok Sombro seperti ini adalah pusaka primadona. Banyak sekali yang mencari, nggak tahu kenapa. Saya kalaupun memiliki, itu pun juga biasanya sobat, itu cepat termahar. Itu seperti itu, karena memang diyakini pusaka Bathok Sombro seperti ini adalah pusaka kindih. Ada yang yakin seperti itu. Coba akan saya balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya ini seperti apa. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu pusaka yang ini baru saja saya dapatkan dari salah seorang rekan saya dari kota Kediri sobat. Dan di sini nanti selain saya ajak Anda untuk melihat dari warangkanya dan juga bilahnya, di sini akan saya utarakan atau saya jabarkan sedikit tentang pengetahuan keris atau pusaka dengan dapur Bathok sobat. Nah, coba sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu dari warangkanya. Nah, kalau Anda melihat di sini, di bagian dadarnya ini kayak terukir apa ya, sosok seseorang. Nah, seperti ini. Ini bentuk ukiran primitif ini sobat. Nah, untuk di warangkanya seperti ini. Nah, ini kemungkinan adalah bekas dari apa ya, ini kayak gigitan tikus seperti itu sobat. Nah, ini warangkanya adalah warangka iras sobat. Nah, jadi ini iras. Keren loh ini pusakanya, warangkanya ini. Dan untuk di pusakanya pun juga ini pusaka keren loh ini. Coba kita akan melihat bersama-sama ini sobat. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk pusaka yang menjadi primadona tersendiri di antara para pecinta Tosan Aji ini sobat, yaitu Bathok Sombro. Nah, seperti ini. Coba Anda amati, ini adalah apa ya, di dalam dunia Tosan Aji itu diyakini bahwasanya cekungan-cekungan seperti ini adalah bekas dari pejetan sang empu. Nah, seperti ini. Ini kalau Anda melihat, ini adalah cekungan, lalu di sini juga cekung, dan di sini pun juga seperti itu. Ini ada 3 cekungannya. Nah, begitupun juga di baliknya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3 di sini sobat. Nah, kalau dilihat dari penampang seperti ini, maka seolah-olah keris ini mempunyai look Sinandi. Nah, dan untuk di pusaka Bathok ini sobat, ini bentuknya adalah jimatan. Nah, jadi bukanlah patrem seperti kebanyakan, tapi di sini bentuknya jimatan. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini enggak ada satu jengkal ini. Nah, cuma seperti segini sobat. Nah, untuk dipanjangnya segini nih.
Ini kalau untuk dibawa kemana-mana sangat efisien sekali ya, karena bentuknya kecil. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini kemarin waktu ditunjukkan fotonya itu untuk di pesinya ini berlubang ini sobat, di bagian ujungnya. Coba akan saya ajak Anda untuk melihatnya ini. Nah, ini agak susah karena dirapatkan dengan apa ini, plastik ini sobat. Coba kita akan melihatnya bersama-sama ini. Nah, ini adalah ujung dari pesinya seperti ini. Keren loh ini. Ini baru saya bisa dikatakan saya mendapatkan betok sumber yang seperti ini, yang bentuknya jimatan baru kali ini sobat. Karena beberapa kali saya mendapatkan itu dalam bentuk pattern. Jadi dia bentuknya pattern. Kalau untuk yang jimatan, nah baru kali ini. Kalau untuk di gonjonya, kalau Anda melihat di sini, ini gonjonya bukan hilang, tapi di sini adalah gonjonya iras. Nah, di sini ada semacam kayak penanda. Nah, penanda kalau ini memang adalah gonjo iras, sobat. Nah, seperti ini. Keren loh ini. Nah, coba akan saya bacakan sedikit, uraikan sedikit tentang penjelasan dari pusaka dengan dapur betok. Betok atau betik adalah nama sejenis ikan air tawar yang hidup di dasar perairan tropis. Tubuhnya berwarna hitam sampai hijau pucat dengan panjang sekitar 25 cm. Nah, ini adalah mengambil dari nama ikan sobat, yaitu ikan betok atau ikan betik. Isoteri dalam dunia tosan aji merupakan ranah yang susah diukur dan bisa jadi merupakan hal yang subjektif karena menyangkut pengalaman spiritual pribadi masing-masing. Pusaka betok ini hingga kini diburu para kolektor tosan aji. Alasannya karena model ini adalah pusaka wajib. Nah, wajib di sini dalam tanda kutip yang mesti terpajang di gedung pusaka. Jadi alasannya adalah karena pusaka seperti ini adalah pusaka wajib yang harus atau yang mesti terpajang di gedung pusaka. Karena pusaka betok ini salah satu dari jenis pusaka tindih atau keris pengasuh yang dipercaya sebagai penetralisir aura negatif dari pusaka lainnya. Meski bentuknya sederhana, tapi dipercaya memiliki energi dan perbawa yang kuat dan menyenangkan saat dipandang. Dan tuahnya ini selain digunakan sebagai keris tindih, juga dipercaya memiliki tuah untuk tolak bala, kewibawaan, dan juga untuk pengayoman. Nah, seperti itu sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka ini baru saja saya dapatkan kemarin. Nah, ini adalah sekilas pengetahuan tentang keris betok, dan di sini ini di dalam dunia tosan aji terkenal dengan nama betok sumbru pijetan. Nah, seperti ini. Ini adalah pijetannya seperti ini, sobat. Dan untuk di bagian ujung dari besinya dia ada lubangnya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.